Alhamdulillah kita pada malam ini masih bisa berhadir di dalam majelis walaupun ini adalah sebuah takhtim ya, tawakufan sementara, dan semoga nanti kita dipanjangkan umurnya di bulan Syawal di dalam pembukaan kita bisa menghadirinya dan terus kita bisa hadir karena memang majelis-majelis inilah yang masih mengkaitkan kita dengan rahmat, mengkaitkan kita dengan hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Adanya majelis ini adalah sebuah hadiah yang cuma-cuma yang Allah berikan, apalagi melalui para habaib ini. Ini adalah sebuah hadiah di atas hadiah. Karena apa? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, dan itu termasuk hadis yang terakhir yang Allah sampaikan, yang Nabi SAW sampaikan sebelum beliau itu meninggal dunia. Apa itu? Nabi SAW suatu waktu sebelum beliau itu sakit yang berkepanjangan, yang kemudian 18 hari kemudian beliau wafat, beliau sempat berbicara kepada sahabat-sahabatnya dengan hadis yang saya akan sebutkan ini. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Mungkin sebentar lagi akan datang utusan Allah, kemudian aku kabulkan permintaannya, alias artinya maksudnya jadi sebentar lagi aku akan meninggal. Wa ana tarikum fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tapi jangan khawatir, aku tinggalkan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Itu hadis Saqalain itu ada dua. Ada hadis Saqalain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan di dalam riwayatnya itu masih dipertanyakan kesahihannya. Tapi hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis Sahih Muslimnya yang sudah tidak diragukan lagi akan sanad dan juga riwayatnya, dipastikan sahih. Tapi entah mengapa kok banyak yang menyebutkan itu dengan hadis yang di dalam kitab Mustadrak, bukan di dalam hadis yang dibawa oleh Imam Muslim. Di mana hadis yang dibawa oleh Imam Muslim di dalam kitab Mustadrak dibawakan oleh Imam Hakim, kitab Allah wa sunnati, seperti yang selalu dibawakan itu. Tapi di dalam Muslim adalah kitab Allah wa itrati ahli baiti. Masalahnya, kenapa Nabi SAW kemudian dalam hadis yang sahih itu, beliau itu mengakhiri hadisnya dengan mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, sampai 3 kali Nabi Muhammad mengatakan demikian. Aku ingatkan ya kalian awas terkait dengan keluargaku. Aku ingatkan ya kalian awas terkait dengan keluargaku, dan sekali lagi aku ingatkan kalian awas terkait dengan keluargaku. Kenapa Nabi SAW sampai mengingatkan 3 kali? Karena Nabi Muhammad itu sebagaimana dikatakan dan selalu menyebutkan dalam hadisnya, innama ana basyarun mislukum, aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Artinya apa yang kita rasakan, Nabi Muhammad juga merasakan. Kita bisa bahagia, kita bisa gembira, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, itu sama, Nabi juga seperti itu. Artinya Nabi yang sudah disampaikan dan dipastikan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Nabi berada di dalam akhlak yang paling mulia. Sehingga apa? Kalau kita bertanya siapa yang paling cinta oleh Nabi Muhammad, jawabannya adalah anak cucunya. Karena apa? Siapa di antara kita yang akan mengatakan bahwasanya kita lebih cinta kepada orang lain daripada anak kita sendiri? Siapa di antara kita akan mengatakan bahwasanya kita lebih rindu kepada orang lain daripada anak cucu kita sendiri? Hasya wa kallah. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW untuk anak keturunannya itu sangat luar biasa. Beruntung yang masih ada kaitan dan ikatan dengan para zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Adanya mereka itu adalah supaya memperbanyak dan memperluas serta memperlebar. Apa itu? Sebab-sebab mereka mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW.